Shalom, sidang jemaat Bethany LBT Church Solo Baru dimanapun saudara berada, di dalam maupun luar negeri, ya dimanapun kita berada semua. Tanpa terasa kita sudah masuk hampir bulan-bulan terakhir dari tahun 2022. Kita sudah masuk bulan November, sudah 10 bulan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ini waktunya kita merenung kembali apa yang sudah kita lakukan 10 bulan terakhir dan menyiapkan untuk tahun yang baru, dan terutama 7 tahun ke depan. Seperti yang bulan lalu kita juga sudah tekankan tentang the month of covenant. Kita perlu perjanjian kembali dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dengan misi-misinya Tuhan. Kita diingatkan kembali untuk apa artinya menjadi gereja yang benar di hadapan Tuhan. Bethany LBT Church sudah memiliki perjalanan yang panjang bersama dengan Tuhan sejak 1993 ya sampai sekarang. Ya, puluhan tahun kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan bulan ini adalah bulan yang spesial juga karena kita sedang memasuki bulan Manasye, di mana arti Manasye itu anak Yusuf ketika dia melahirkan anaknya yang pertama ini di Mesir, yang memiliki arti Tuhan yang membuat aku lupa akan semua kesengsaraanku. Tuhan yang membuat aku lupa akan semua yang terjadi di masa lalu, bahkan rumah Bapakku. Suatu pernyataan yang perlu kita renungkan bulan ini, bagaimana masa lalu yang sudah ada ini perlu kita lupakan, terutama masa-masa yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik di masa lalu kita harus lupakan dan kita cut, dan kita memasuki era yang baru di musim yang baru dengan cara yang baru. Sebab itu bulan inilah bulan di mana kita mau melihat sesuatu yang baru itu ke depan seperti apa. Terutama bulan ini yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita semua adalah menjadi bulan untuk mengartikulasikan kembali, meredefinisi kembali, dan merenungkan kembali apa arti pelayanan. Ya. Karena kita grow up, kita bertumbuh dari gereja lokal yang notabene kegiatan dalam sebuah gereja lokal itu terpusat dari arti kata pelayanan. Ada yang menjadi singer, ada yang menjadi pengkhotbah, ada yang menjadi guru sekolah minggu, multimedia, penerima tamu, apapun itu. Sejak saya bertobat pun diajar untuk melayani Tuhan gitu. Dan arti kata pelayanan ini sebetulnya menjadi sangat penting untuk kita tengok kembali. Seperti pesan bulan Manasye ini, apakah yang harus kita lupakan dari arti kata pelayanan ini yang sebetulnya bukan esensi dari apa itu pelayanan. Bulan ini menjadi bulan pelayanan. Saya bacakan dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi pelayanan itu sendiri bukan sebuah opsional, tetapi sebuah keharusan gitu. Kenapa disebut kata keharusan? Saya pakai tanda kutip karena saya menghindari kata keharusan itu untuk kita semua gitu. Tetapi kita mau melihat apa yang dilakukan anak manusia ini. Kenapa dia mau melayani, datang untuk melayani anak Allah yang maha tinggi. Ya, Yesus Kristus Tuhan kita datang untuk melayani. Maka kita sebagai pengikut Yesus tentunya pelayanan itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin terpisahkan. Itu yang perlu kita ketahui pertama kali, yang paling utama gitu. Tetapi bukan berarti kita tidak mau mengartikan kembali apa arti pelayanan itu bagi kita gitu. Apakah cukup dengan kita melakukan sesuatu di gereja, melakukan sesuatu bagi sesama, dalam bahasa aslinya mungkin diakonia, diakonos, apakah kita hanya sebatas itu gitu. Itu yang menjadi perenungan saya sebagai gembala sidang dan juga pemimpin Bethany LBT Church, dan juga sebagai pribadi setelah 37 tahun bulan ini ya, tepat 10 November nanti kami sekeluarga dibaptis, jadi 37 tahun saya disebut melayani Tuhan itu ya. Saya mulai merenung apa arti pelayanan. Apakah saya disebut pelayan yang
luar biasa karena saya berkhotbah dari satu gereja ke gereja lain, ataupun dari satu bangsa ke bangsa lain, dari pulau ke pulau lain, kemudian melayani. Wah, kamu bisa main musik, kamu bisa ini, bisa itu. Itu semua adalah yang saya lakukan 37 tahun terakhir ini. Tapi bulan-bulan ini dan juga tahun-tahun terakhir dalam perenungan saya, terutama selama masa COVID juga, membuktikan bahwa kita tidak bisa melayani Tuhan lagi seperti yang dulu, ya. Ketika masa COVID, kita nggak bisa melayani Tuhan lagi seperti ketika masa-masa normal seperti sekarang. Dan setelah sekarang COVID tidak ada, apakah kita harus kembali ke ritual-ritual pelayanan seperti sebelum COVID, atau Tuhan lagi mau bicara? Buktinya, selama masa COVID kita masih bisa melayani tanpa harus jadi penerima tamu gitu. Lalu apa yang kita lakukan selama masa COVID? Apakah kita tidak melayani Tuhan? Nah, bulan ini saya berharap sidang jemaat renungkan di cabang-cabang, di kelompok-kelompok kecil, di departemen-departemen sekolah minggu, remaja, pemuda, saudara yang di wanita, ataupun saudara kumpul sendiri secara informal di rumah tangga saudara. Apa arti pelayanan itu? Ya. Apakah sebetulnya pelayanan itu? Kenapa anak manusia datang untuk melayani kita semua? Ini luar biasa. Nah, bagi saya pribadi, saya diingatkan Tuhan, dan juga untuk kita semua ingatkan bahwa melayani Tuhan tidak terfokus kepada melayani sosial atau melayani publik. Tapi yang terutama yang disebut melayani Tuhan adalah kita bersama dengan Tuhan secara pribadi. Nah, ini yang perlu ditekankan kembali dan perlu dipelajari kembali, dan menjadi bulan di mana kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita bersama dengan Tuhan. Secara praktikal, saya berharap seluruh sidang jemaat mulai belajar kembali bersaat teduh. Belajar kembali lebih tekun di dalam membaca Alkitab saudara. Kemudian merenung, seperti kata Mazmur, siang dan malam. Karena ketika kita melayani Tuhan, bukan melayani publik. Ketika saudara jadi WL, kita jadi penerima tamu, ataupun jadi panitia, kita sedang melayani tubuh Kristus. Melayani Tuhan melalui tubuh Kristus itu. Tapi ketika kita sendiri bersama dengan Tuhan, kita betul-betul sedang melayani Tuhan. Bagi para WL misalnya, cobalah untuk ambil waktu di ruang-ruang doa saudara, di ruang-ruang pribadi saudara, betul-betul nyembah Tuhan tanpa audiensnya cuma Tuhan sendiri. Bagi saudara yang sedang belajar Alkitab, baca Alkitab, membaca Alkitab adalah form of worship juga. Saudara, bukan hanya kita menyembah Tuhan, tapi Tuhan sedang bicara kepada kita melalui firman Tuhan. Jadi ambil waktu-waktu ini, bulan November ini, ambil waktu itu, dan kemudian kita diskusikan bersama-sama apa arti penyembahan itu, apa arti pelayanan itu dalam hidup kita, ya. Dan kita akan melihat sesuatu yang radikal berubah di gereja Tuhan, khususnya di Bethany United Church Solo Baru, dimanapun saudara berada. Ya, jadi harapan saya bulan ini adalah bulan pelayanan, di mana saudara tahu apa arti melayani Tuhan dan juga melayani sesama, dan kembali kita diingatkan untuk melayani misi, assignment yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi terutama bulan ini saya harapkan seluruh sidang jemaat untuk mengerti apa arti melayani Tuhan, dalam artian saudara dengan Tuhan sendiri, ya, betul-betul mencari Tuhan, betul-betul sendiri bersama dengan Tuhan, betul-betul kita menangkap isi hati Tuhan. Terakhir, tidak saya mau katakan seperti Yesus selalu katakan, selama aku di muka bumi ini, aku tidak melakukan apapun kecuali apa yang kulihat dari Bapakku. Dan sebab itu dia kirimkan Roh Kudus kepada kita supaya kita bisa melakukan yang sama seperti yang Yesus lakukan. Kita bisa berkata, selama aku di muka bumi ini, aku tidak melakukan yang lain kecuali apa yang aku lihat yang Yesus lakukan. Yang Roh Kudus katakan kepadaku, hanya itu yang aku mau lakukan. Menurut saya, itulah arti pelayanan yang sesungguhnya. Ketika kita melakukan hanya apa yang Tuhan mau kita lakukan. Semua yang bukan Tuhan mau lakukan,
Biarpun itu kelihatannya baik, tetapi itu bukan pelayanan. Tapi semua yang Tuhan mau, semua yang Tuhan kehendaki, itu yang kita lakukan. Selamat melayani. Saya akan berdoa. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih. Biarlah pesan ini sampai kepada setiap dari kami. Ada spirit dalam hidup kami, manusia roh kami bangkit untuk kami mengerti apa arti melayani Tuhan. Seperti seorang hamba, sekaligus seorang anak yang tidak terpaksa, tapi dengan sukacita kami melayani Tuhan kami. Betapa agung, besar, dan indahnya Tuhan kami, sehingga kami bisa melayani Tuhan dengan sukacita, dan kami bisa mengerti apa isi hati Tuhan, dan semua yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan berkati seluruh sidang jemaat Bethany El Bethel Church Solo Baru. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.